Terima kasih semuanya atas waktunya, dan saya terima kasih buat semuanya yang sudah datang di sini. Nah, saya mau tanya di sini yang sudah member atau yang belum member nih, siapa yang belum member? Yang belum member ya. Di sini saya perwakilan dari Levea Bali, yang dimana saya ingin menjelaskan tentang tujuannya Levea ini apa sih gitu. Tujuan Levea dibentuk dan dibikin sama perusahaan itu apa? Yang pertama, tentunya kita ingin menyatukan atau ingin mensejahterakan semua orang-orang untuk mendapatkan suatu income tentunya. Siapa di sini yang nggak mau income? Nggak ada. Semua orang pasti ingin income. Nah, yang kedua adalah tentang produknya. Kita harus mulai beralih dan punya pikiran bahwa kita itu harus memakai produk yang herbal, nggak kimia. Karena kalau kita terus-terusan pakai kimia akan berbahaya juga buat kulit kita dan kesehatan kulit kita. Apalagi ini produknya menyangkut tentang skincare atau tentang kecantikan. Nah, mungkin saya akan cuma sedikit aja mengulas ya tentang produk. Di sini mungkin masih banyak awam ya yang tentang produknya. Nah, mungkin buat yang udah member nih, yang udah member punya permasalahan waktu di lapangan, bener. Itu permasalahan adalah komplain tentang produk. Ketika pakai produk ada yang bermasalah jerawat, tambah bintik-bintik, fleknya tambah banyak, terus tambah kering, tambah kusam. Itu ada nggak? Pasti ada. Yang bertanya seperti itu ada, karena di tempat saya pun banyak. Nah, apa sih yang kita harus jelaskan ke customer-customer kita yang sudah pakai dengan punya permasalahan seperti ini? Nah, seperti ini penjelasannya. Karena pertanyaan kita tanyakan adalah dulu pernah pakai produk apa? Ya kan? Ya. Banyak, tapi di antara orang-orang itu nggak mau ngaku. Dia ngakunya saya nggak pernah pakai apa-apa dong, saya nggak pernah pakai produk yang macam-macam. Gitu. Itu pengakuan dari customer biasanya. Tapi kita tahu sebagai penjual atau kita sebagai orang yang punya pengalaman itu mengerti bahwa efek dari itu semua itu karena produk kimia. Sekarang saya nggak bilang aja, cuci muka aja kita pakai yang mereknya apa aja lah. Saya nggak nyebutin merek, tapi di situ itu ada kandungan kimianya. Coba kita baca, benar-benar pasti ada kandungan kimianya, tetapi dengan total yang sangat kecil sekali. Dan itulah yang mengakibatkan dia iritasi ketika pakai Levea. Dan itulah proses detoksifikasi. Kita harus bisa jelaskan, itu adalah proses dari detox. Dibuang dulu racunnya yang ada di kulit kita. Jadi ketika racun-racunnya ini dibuang, dibersihkan, jangan sampai dia berhenti. Karena kalau mereka biasanya cewek yang sudah berjerawatan pakai Levea, dia akan berhenti. Karena apa? Dia kurang confident, dia nggak percaya, nanti takutnya mukanya makin rusak, makin apa? Enggak. Jadi itu pun nggak akan mengaruh ketika ini diterusin. Kalau semakin hari kita terusin pakai cuci mukanya yang penting bagus, lama-lama mukanya akan bagus. Karena mukanya itu diperbaikin dulu. Salah satu contoh ada namanya Dr. Detox. Ya, ada Dr. Detox itu dicocok sama jarum. Nah, itu dikeluarin sebenarnya sama dokternya itu biar kulit matinya itu dibuang dulu. Ya kan, dikelupasin, dibuang dulu, baru ganti kulit yang bagus. Sama halnya di Levea ini. Di Levea jadi yang jelek-jelek itu keluarin dulu. Ya, jerawatnya dikeluarin, kulit matinya dikeluarin. Kulit mati dikeluarin, jadinya kering kulit kita. Karena saya ngalamin, saya ketika pakai sabun Levea itu dulunya merasa gatel. Muka saya gatel banget, gatel, tapi saya nggak berani garuk, saya biarin. 3 hari, 4 hari saya pakai terus, dia berhenti. Nah, itu terjadi karena saya mungkin dulu pakai produk dokter. Mungkin saya pernah suntik, gitu. Kayak gitu jadinya itu yang dinamakan detox, nggak usah takut. Yang kedua, saya juga merasakan ketika saya pakai serumnya. Ketika saya pakai serum, apa yang terjadi? Jerawat malah muncul. Jerawat muncul. Ya kan? Jadi itulah yang dinamakan detox, gitu.
Jadi kita dikeluarin dulu. Jadi nggak ada masalah dari pakai herbal ini pasti ada masalah-masalah seperti itu. Nggak langsung kita pakai langsung clean lurus, nggak ada. Pasti memiliki proses. Sama halnya kita mau sukses pun kita perlu sukses. Kita mau cantik juga ada namanya proses. Ada namanya proses. Jadi nggak usah takut ketika Anda menghadapi orang-orang yang komplain. Yang penting toh barangnya ada dikembaliin kan kepada Anda. Karena selama ini saya menjual banyak pun tidak ada namanya produk kembali kepada saya. Kalau komplain, iya pasti. Ada yang makin jerawat, makin kering, segala macam, iya. Akhirnya kalau dia dilanjutkan, mukanya akan semakin bagus. Karena saya sendiri mengalami. Jadi bukan dari customer-customer Anda pun, saya juga mengalami. Kalau saya nggak pakai, saya nggak coba, mungkin saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa ngasih testimoni, iya kan? Nah, di situ. Jadi kendala dari produk itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi semuanya bisa pakai dari usia mulai 2 tahun ke atas sampai dewasa. Itu bisa. Jadi untuk gatel-gatel untuk semuanya itu bisa. Jadi bukan untuk kecantikan aja, bisa untuk kulit badan, untuk muka, untuk semua satu tubuh ini bisa dipakein sama sabun Levia. Terus kalau masalah serum, karena serum ini kan produknya masih baru, jadi banyak yang belum tahu cara pakainya serum. Cara pakai serum itu jangan digosok di telapak tangan. Karena apa? Sayang. Jadi pakai serum itu seperlunya aja. Jadi kita tetesin aja di muka 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Baru digosok dengan jari. Gitu. Jarinya pakai 1 jari atau 2 jari. Kenapa saya nggak ngajarin semua jari? Karena kalau pakai semua jari kulit kita akan sensitif. Sebenarnya kulit kita itu nggak boleh ditekan terlalu keras. Jadi untuk kita ngajarin ke customer pakailah 2 jari. Baru diusap dengan 2 jari. Karena tekanan itu bisa mengakibatkan iritasi. Ya. Terus pakai serumnya, karena ada di grup juga tanya, itu pakai serumnya malam hari atau siang hari, gitu kan? Pakai serum yang paling bagus itu malam hari waktu mau tidur. Dan tidak boleh dicampur sama krim malam. Ya, krim malam itu nggak boleh dicampur sama serum. Nanti serumnya ini nggak bisa bekerja dengan bagus. Jadi kalau yang suka pakai krim malam, sehari ini krim malam, besok pakai serum, besok krim malam, besok serum, kayak gitu. Jadi ajarin nanti ke customernya kayak gitu. Jadi nggak boleh sekarang pakai krim malam, habis itu ditancap pakai serum, nggak boleh. Serumnya tidak ada fungsinya, gitu. Jadi serum ini nggak boleh ditancap dengan pakai apapun. Karena kemarin saya konsultasi sama dokter kecantikan saya, memang kalau serum tidak boleh dicampur dengan produk apapun. Bedak pun nggak boleh. Ya, jadi kalau siang itu biasanya kita cuci muka pagi bangun tidur. Kalau saya bangun tidur cuci muka bersih, baru saya pakai serum. Saya nggak pakai apa-apa. Nanti agak siangan saya mandi, baru bisa saya pakai kosmetik atau pakai bedak. Nggak bisa langsung dicancep sama kosmetik atau bedak, karena serumnya nggak akan pernah berfungsi dia. Kalaupun terpaksa banget boleh, tapi harus menunggu sampai benar-benar kering. Kalau terpaksa orangnya mau berangkat kerja, kan terpaksa dia harus pakai serumnya benar-benar sampai kering, baru boleh pakai bedak. Kalau enggak, lebih baik nggak usah, biar serumnya ini berfungsi dengan benar, gitu. Karena kemarin saya sempat konsultasikan sama dokter kecantikan bagaimana cara pakai serum yang benar. Jadi karena banyak orang-orang yang berpikiran gini, kok saya udah pakai serum nggak ada fungsinya, kulit saya biasa-biasa aja. Padahal gunanya serum itu apa? Mengenyalkan, dia membersihkan, mengglowingkan, membuat kita awet muda, meremajakan kulit, membuang sel kulit mati. Gitu. Nah, kalau dicampur sama produk yang lain, dia akan bentrok bekerjanya, nggak akan maksimal. Gitu. Itu penjelasan untuk di customer. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan tentang bisnisnya. Mungkin banyak orang yang saat ini masih banyak penolakan. Nah, banyak masalah di pengeceran, ngecer, produk ngecer, ya kan? Nah, kalau Anda terjadi penolakan itu hal biasa, ya kan? Terus banyak yang punya reseller masih ngecer, bener nggak? Punya member yang sukanya ngecer. Mulai buka mindsetnya dia,
bahwa di sini ini kita bukan sebagai toko kelontongan, kita dibentuk sebagai pembisnis. Jadi mulai kita belajar atau closing satu paket produk. Jadi closingnya gimana caranya? Closingnya Anda harus memastikan seperti ini. Lebih baik itu beli satu paket dengan nilai 250. Dengan 250 dipakai satu biji, itu Anda nanti akan dapat untung dari eceran 60.000 dan perbelanjaan ulang dapat cashback 50.000. Jadi harus ditegaskan bahwa kalau member keuntungannya apa. Jadi Anda harus pernah menceritakan sama dia untuk jadi member. Karena member jauh lebih banyak punya keuntungan, lebih banyak punya kesempatan. Ceritain tentang bonusnya, ceritain tentang rewardnya. Ketika mereka diceritain tentang bonusnya, dia akan berkesempatan untuk member, gitu. Jadi tidak lagi keeceran. Ketika dia sudah ngecer satu paket, besoknya dia akan beli paket lagi. Jadi di awal harapin mereka juga beli paket, gitu. Supaya apa? Supaya perkembangan kita juga cepat. Kalau terus-terusan ngecer sampai kapanpun kita akan ngecer. Jadi sekarang mulai dirubah mindsetnya. Kalau kita makin banyak punya tim yang punya banyak jualan sama tim yang membentuk bisnis jaringannya, pasti akan cepat dengan membentuk mereka di bisnisnya. Jadi arahkan ke bisnisnya. Kalau sekarang gitu. Ngecer paling tidak sekalian langsung ngecernya itu gini. Kalau mereka mau just to try, aku mau coba dulu deh. Suruh minimal belinya itu setengah paket, setengah box. Nah, dia pembelian kedua, masukin dia ke member. Nah, gitu. Jadi dia benar-benar akan merasakan benar-benar jadi member. Kalau saya selama ini sih nggak pernah untuk closing eceran. Saya closingnya hampir ke paket semua. Jadi saya arahkan ke paket 250, nanti akan dapat cashback 50.000, gitu aja. Jadi simple gitu. Karena dia akan dapat cashback merasa, oh murah ya, harganya cuma 200.000 senilai 16 pieces. Itu lebih murah. Sama dengan halnya di produk serum. Kalau serum langsung ditanya, berapa harga serum? Pasti kan gitu. Harga serum eceran 100.000. Kalau beli paket 3 pieces 250. Pasti mereka ambil paket. Nah, di situ. Sama, saya jawabannya selalu kayak gitu. Kalau ditanya saya, harga serum berapa? Gitu. Kan berarti dia nanyanya eceran. Saya bilang, eceran serum 1 botol 100.000. 3 botol 250. Di situ. Dia nanti poin kedua yang dia ambil. Jadi lebih baik langsung dikasih itu kan, biasanya closingnya lewat WA, langsung jawab itu secara otomatis sudah. Jadi mereka berpikirnya kayak gini, oh aku lebih baik aku ambil satu paket daripada aku bijian rugi 50.000, ya kan? Udah kena ongkir, rugi lagi 50.000, ya akan pilih paket. Seperti itu untuk closingnya lebih gampangnya. Dan mungkin bagi Anda semuanya yang udah member, apa kendalanya saat ini yang saya tanya? Ada apa sih kendalanya? Nanti mungkin saya bisa jawab. Santai aja. Ada? Ya. Saya perkenalkan, saya Buaya. Ya. Selama ini sih saya udah hampir 3 bulan bergabung. Di awal kita menjalankan dan respon dari teman dan yang mengambil itu lumayan. Sampai sebulan saya ngabisin ya kurang lebih 5 box. Ya. Lumayan. Terus di bulan kedua dan ketiga itu ini Bu, yang ngambil 1 box itu tidak mau order lagi. Pak dia itu malah apa namanya? Saya mau jualannya lagi sebetulnya gitu. Nah, akhirnya ada 3 teman lah yang ngambil 1 box tapi tidak mau terulang kembali untuk ngambilnya. Nah, gimana caranya itu? Coba ditanya dulu Bu, kendalanya apa gitu? Di produknya kendalanya apa? Apa produknya nggak laku? Apa produknya ini memang banyak orang yang komplain tentang produknya? Atau apa? Cari tahu dulu.
ketika ibu sudah cari tahu tentang masalah di kendalanya dia, kan biasanya kan ada kendalanya. Apa kendalanya? Dia ini produknya hanya dipakai sendiri atau dijual, orang lain yang beli sama dia komplain, Bu, produknya ini saya nggak cocok, saya nggak suka atau segala macam, kan ada kayak gitu. Nah, ibu tanya dulu kendalanya apa, permasalahannya apa. Ketika mereka cerita kendalanya, baru ibu tahu caranya apa. Oh, saya susah Bu untuk jualnya, orang nggak mau repeat order lagi. Baru ibu buka mindsetnya dia. Sekarang gini, dia sudah cocok pakai produk ini. Intinya apa? Follow up. Follow up aja terus, tanyain terus. Ketika dia ditanyain terus, dia akan bercerita permasalahan yang sebenarnya. Apa permasalahannya itu? Mahalnya, atau dia nggak punya dananya, atau dananya sudah habis, kan bisa, dia nggak bisa order lagi karena dananya udah habis. Nah, itu adalah tugas kita untuk bertanya lagi, ada apa permasalahannya. Kalau customer dia merasa, oh saya nggak bisa beli lagi, saya karena saya berhenti pakai ini gitu. Nah, baru ibu bilang gini, kalau dia sudah pakai Levea terus berhenti, ibu tanya, apakah berhenti dari Levea juga nggak mau cuci muka? Kan tetap aja cuci muka, pasti akan berpindah dengan produk lain. Kenapa harus berpindah dengan produk lain? Ini produk yang herbal dan harganya terjangkau, hanya 20.000. Masa sih dengan pembelian 20.000 kalau dipakai secara pribadi kan 2 minggu baru habis, berarti 1 bulan 40.000. Bandingkan dengan produk yang lainnya, mana jauh lebih murah. Habis itu kalau dia merasa mahal, ajarin ke bisnisnya Bu. Ya, itu namanya soft selling Bu. Jadi kita menjuali sama dia dengan cara halus kita. Habis itu ajarin dia dengan masuk ke bisnisnya Bu. Ketika dia masuk ke bisnisnya, otomatis orang-orang yang pemakai ini kan juga dapatin bonusnya nantinya Bu. Gitu. Ketika mereka juga bisa ngecer dan dia sudah dapetin cashbacknya 50.000, secara otomatis dia akan lebih semangat lagi. Gitu. Jadi dekatkan diri dulu, cari tahu gitu. Jadi kita yang harus nanyain permasalahannya apa. Kalau memang permasalahannya di keuangan, kita ajarin ke bisnisnya. Kalau kita masalahin produk, berarti kita buka dulu mindsetnya. Toh kita setiap hari juga cuci muka pakai produk yang lainnya. Kembaliin lagi ke level lagi gitu. Masuk dulu dari sabunnya aja nggak apa-apa gitu. Ya, terus yang kedua, kan di bisnisnya ibu lah, selevel kita sudah kebanyakan dia menggunakan ya. Dia tuh benar-benar ragu dan tidak mau beralih, padahal kita udah menyampaikan herbal, terus bisnisnya itu tidak seketika hasilnya bagus, bertahap lah. Tapi kebanyakan kan kalau dengan dokter itu sabun sudah ada, mungkin dia ya, benar. dia tidak berani beralih kembali dengan produk kita gitu, sugesti sih sebenarnya. Iya, sebenarnya. Kebanyakan seperti itu di lingkungan kita. Iya, iya. Yang 40 ke atas sih semua dengan dokter sudah. Nah itu agak susah juga nantinya Bu. Gini, sebenarnya banyak sih sekarang karena orang itu ingin mukanya tuh bersihnya secara instan, ingin cantik instan. Padahal kalau pakai produk dokter yang asli itu mahalnya luar biasa, ya. Karena saya ngalami banget, saya ini pakai dokter kecantikan, dokter saya itu ada di Surabaya. Sekali datang tuh 8 juta Bu. Saya biasanya deposit sampai ke dia, ya kan? Ini saya buka beneran nih, saya pakai injeksi sama dia. Itu sekali injeksi 8 juta, bayangin. Masa kayak gini saya 8 juta sudah mikir kemut-kemut saya nyarinya, ya kan? Itu pun tidak bisa maksimal dan tidak bisa bagus karena saya nggak pakai krim. Saya kalau krimnya saya nggak mau, saya cuma injeksi vitamin, filler sama botok. Tahu kan? Pasti kita perempuan tahu harganya nggak murah banget gitu. Apalagi saya datengin dokter kecantikan saya dari Surabaya. Ketika saya pakai Levea, terus terang saya langsung kena detox karena banyaknya saya injeksi yang masuk di dalam tubuh saya.
Saya benar yang saya konsumsi herbal, tapi untuk nyari bagusnya kulit saya disuntik dengan macem-macem. Nah, ibu harus kasih pengertian gini sama orang-orang yang pakai dokter, karena saya ngalami banget pakai dokter. Ibu bilang kayak gini, ke dokter itu cantiknya nggak selamanya, dia bersihnya nggak akan selamanya. Apakah ibu akan punya uang seterusnya? Kalau saya nggak bisa. Karena kalau dokter yang beneran, yang asli dokter kecantikan itu mahalnya luar biasa banget sudah. Itu kalau dia yang dokter abal-abal, yang dokter biasa di klinik kecantikan yang biasa, saya karena sudah ini, itu kita krimnya kita nggak tahu. Kita harus tahu benar-benar kandungan dari krimnya itu. Memang muka kita bisa bersih selama pakai itu. Kalau selama kita nggak pakai, dia akan balik lagi. Jadi ibu buka dulu. Kalau kita pakai yang herbal, itu di awal kita merasa sakitnya dulu. Karena kita di awal dibuang, di detox. Nanti dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, muka kita akan jauh lebih bagus daripada obat dokter. Coba ibu iniin dulu, buka mindsetnya dia supaya dia pelan-pelan. Kalau dia pun pakai krim dokter, boleh krimnya dipakai, cuma sabunnya aja pakai ini. Gitu. Jadi sabun dari dokter itu jangan dipakai. Pakai sabunnya yang ini. Jadi ganti dengan pakai sabunnya ini. Sabun dokternya hilangin. Dia suruh nyoba. Nanti hasilnya pasti beda. Beda banget dia. Dia akan merasakan yang dulunya sama yang sekarang akan merasa beda. Gitu. Karena saya ngalami. Kalau saya memang untuk touch up ke dokter itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Karena saya nggak pakai krim, nggak pakai ini, saya pakai vitamin minum sama saya suntik aja. Saya pakai filler sama botok memang. Dokter saya pun saya prosper pakai Levea. Gitu. Jadi dokter kecantikan pun nggak menolak dengan ini semuanya. Gitu. Gitu. Jadi coba ibu sama dia suruh gini, coba dulu bu satu aja coba dulu, sabun yang dari dokter jangan dipakai, pakai yang ini, gitu. Karena kalau pakai krim dokter itu biasanya kalau mukanya dipencet tuh merah dia, karena dia udah menekan di pori-pori dalam, ya, yang bunuh dia merah. Tapi kalau muka saya karena saya nggak pakai krim dokter, dipencet kayak apapun nggak akan merah, karena saya pakai tusuk bu. Saya pakai jarum, karena saya diangkat kan, saya ditusuk pakai jarum, tidak pakai krim. Saya pakai filler, jadi aman memang sih. Tapi harganya lumayan, karena satu filler ini 8 juta. Itu dulu, sekarang nggak saya berani. Sayang duitnya, gitu. Itu yang terjadi. Makanya saya beralih, ya udah saya dengan pakai alami. Saya balik lagi back to nature. Gitu. Ada lagi? Serumnya. Serumnya itu secara pemakaian kan dia saya sendiri sebelum pakai dia ya biasa ruangan juga belum sampai sana. Itu kan efektifnya ibu bilang malam. Ya. Malam itu nanti digunakan lebih efektif hasilnya. Secara fungsinya antara di awal kita menggunakan sabunnya, kemudian kalau ruangan ada yang obatnya sampai ke serumnya. Dari hasilnya itu kalau kita komplit bisa menggunakan secara hasil itu lebih cepat ataukah sama dengan sebatas sabun itu ada kelihatan perubahan? Kalau hasilnya jauh lebih cepat bu, karena kan fungsi dari serum sebenarnya dari kita semuanya ini perlu serum. Dari usia 25 ke atas itu sebenarnya diwajibkan pakai serum bu, gitu. Serum itu wajib, karena apa? Serum ini untuk kita biar awet muda, kulit kita itu elastis, Bu. Tidak mudah iritasi. Jadi semuanya, bahkan jangankan gitu, dokter kecantikan pun mengarahkan kita untuk pakai serum. Tapi kan setiap orang itu serumnya beda-beda, gitu. Jadi sebenarnya kulit kita itu perlu namanya vitamin. Nah, vitamin untuk kulit kecantikan kita itu serum. Kalau sabun ini sebagai cleansing, untuk membersihkan kulit-kulit kita dari debu kotoran. Nah, itu
Kalau sabunnya itu berfungsi sebagai pembersihnya, kalau serum itu sebagai vitamin untuk kulit kita. Gitu. Nah, kalau sabun kan 7 macam bahan herbal. Ya, kalau ini 10. Jadi dia lebih kuat dari sini. Jadi kalau kita combine dua-duanya dia semakin bagus. Jadi pakainya habis cuci bersih pakai sabun Levia, langsung pakai serumnya. Itu hasilnya jauh lebih bagus. Mukanya tuh lebih kenyal dia. Lebih kayak awet muda gitu. Ada lagi? Ayo dari bapak-bapak, dari semuanya. Bapak-bapak tanya yuk, biar ini bisa nerangkan ke istrinya. Nanti istrinya tambah kincong. Mau jadi stokis ya Haji ya. Todong nih dia. Kelebihan untuk jadi stokis nih saya jelaskan ya. Kelebihan untuk jadi stokis, stokis itu hanya pembelian 30 produk. Nah, kalau kita ecer, belanja ecer ini kan 250. Kalau jadi stokis itu jadinya 245. Jadi dapat potongan 5.000 per stokis. Nah, kelebihannya apa? Kita dapat free ongkir, dapat potongan 5.000, bisa melayani semua member. Siapapun, tim siapapun boleh belanja di stokis. Seperti itu. Jadi dapat potongan 5.000. Totalnya stokis itu 7.350.000. Tambahan belum ada Ji. Jadi saya kasihan banget sama tim saya Pak Toyo. Kalau dia perlu produk satu, dia harus ke rumah saya di Denpasar. Jadi kalau Bu Jero sama Aji di sini jadi stokis, Bu Jero bisa melayani semua orang yang ada di Tabanan di sini. Jadi pengambilan semua ke Ibu. Gitu. Jadi kami bisa arahkan semua pengambilan di sini. Jadi mereka nggak kasihan semua harus ke Denpasar. Pak Toyo itu pagi-pagi Bu jam 8 jam 9 udah ketok saya untuk pergi ngambil produk 1 atau 2 pun dia ambil dia. Kalau di sini ada kan lebih enak. Ibu tinggal ngambil dari pusat aja. 30 paket, setiap 30 paket dikirim. 30 paket saya jamin jeruk gak sampai itu seminggu. Karena saya aja ya sampai berutin ini saya. Barang belum nyampe saya udah order lagi. Barang belum nyampe saya udah order lagi. Sampai saya telepon-telepon terus sama lain. Nah, itu karena kecepatannya. Ya udah ibu nyadu jadi stokis lah. Jadi stokis saya ada produk stokis 30 paket belum saya buka di rumah. Iya. Besok saya tinggal kirim. Penting tanggung jawab ya. Itu bosnya. Ini bosnya. Gampang deh. Manajernya di sini. Di sini Ini pemasarannya. manajernya, ini Pemasaran bosnya. Yang menikmati juga sana. Kayak gitu jadinya. Bagian pegang Seperti kunci apa itu. ini? Aku kan melakukan. Dapat free ongkir lagi lebih percepatan untuk perkembangan jaringan Bu Jero. Jadi kalau Bu Jero butuh nggak bingung harus nunggu dari Denpasar ke sini kan perlu waktu 2 hari atau 1 hari. Makanya kadang-kadang saya nitip aja ke Pak Toyo biar cepet gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau Bu Jero paling enggak produknya masih 2 paket 3 paket cepet-cepet order lagi gitu. Jadi nggak sampai kehabisan karena memang tim Tabanan tuh besar. Semua pengambilan harus ke Denpasar semuanya. Jadi Tabanan belum ada stokis. Gitu. Ini dengan sudah jadi pemasarannya Siap. Stokis. Saya Siap. kasih counter untuk Nah nanti kasih counter nanti untuk banner biar nanti disiapkan sama Pak Beni. Tapi kan udah ada banner di mana? Pak Beni yang bikinin nanti. Iya. Ini banner gede ini Pak khusus untuk acara BOP. Nanti biar dibikinin sama Pak Beni taruh di depan stokis. Nanti saya bikinin Google Map-nya di sini. untuk alamat ininya Untuk ya. alamat stokisnya Umum langsung. ya untuk Tabanan di untuk sini. semua orang-orang jadi semua langsung mengarah ke sini. Iya. Gitu. Untuk bapak-bapak Tabanan. Tabanan bisa di, oh iya Pak Made kan juga sekarang di Tabanan ya. Iya dari tadi nanya Bu nanti katanya nih stokis Iya. ya. Kan dulu nunggu bosnya belum datang. Biar gak jauh-jauh ke Denpasar.
Kasihan saya kadang-kadang pagi-pagi, Pak Toy itu jam 6 malah berangkat ya ke pasar.